my advice to the fans. Of course, they are very disappointed, like us, but stand behind the team, and for sure we get a positive result. So the target only win? Of course, always target. Only win, 100%. Kata-kata Patrick Kluivert jelang timnas Indonesia versus Bahrain, jelas, kami menang 100%. Sang ayah sedang di Jakarta, Miliano Jonathans segera dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Kata-kata Patrick Kluivert jelang timnas Indonesia versus Bahrain, jelas, kami menang 100%. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert menjelaskan kondisi terkini tim asuhannya jelang laga melawan timnas Bahrain. Pertandingan ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Menurut Patrick Kluivert, semua pemain antusias menyambut laga melawan timnas Bahrain. Mereka mencoba bangkit dari kekalahan telak 1-5 di kandang timnas Australia, Kamis, 20 Maret 2025. Persiapan selalu bagus. Orang-orang dan para pemain sangat antusias untuk tampil baik di pertandingan melawan Bahrain. Dan kami perlu mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk Bahrain, tentu saja, katanya sebelum memimpin sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 23 Maret 2025 malam. Timnas Indonesia perlu segera bangkit. Bukan hanya untuk memperbaiki mental bertanding, tetapi juga untuk menjaga asa lolos ke putaran final ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert menyebut timnas Bahrain sebagai tim yang bagus. Tim asuhan Dragan Talajik itu harus diberi perhatian lebih. Timnas Indonesia pun harus menghormati timnas Bahrain. Apalagi Ismail Abdul Latif baru saja menjuarai Piala Teluk 2025 dengan mengalahkan tim-tim kuat Jazirah Arab. Bahrain memiliki tim yang sangat bagus. Kita harus menghormati itu. Namun, kita perlu melihat tim kita sendiri dan tampil baik. Itu suatu keharusan, tegasnya. Lebih lanjut, Patrick Kluivert kemudian berbicara mengenai kondisi mental tim asuhannya usai dihajar timnas Australia 1-5. Menurut Kluivert, Rizky Ridho dan kawan-kawan memiliki mental yang sangat kuat. Ya, secara mental para pemain sangat kuat. Maksud saya, jika Anda telah melihat pertandingan melawan Australia, kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Meskipun kami kalah, tentu saja. Hasil yang sangat mengecewakan. Semua orang tahu itu, tegasnya. Sang ayah sedang di Jakarta, Miliano Jonathans segera dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Rumor naturalisasi Miliano Jonathans untuk timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, sang ayah, Deco Jonathans diketahui tengah berada di Jakarta. Deco bertemu dengan penasihat strategis Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Hamdan Hamedan. Pertemuan tersebut diungkap dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Deco_Jonathans. Pertemuan Deco dengan Hamdan dispekulasikan sebagai tanda Miliano bakal dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hamdan adalah mantan utusan PSSI era Muhammad Iriawan yang bertugas terkait proses pengurusan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Sementara itu, Miliano telah mengundang ketertarikan timnas Indonesia sejak setahun belakangan ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Gaya main pemuda keturunan Depok, Jawa Barat itu, diibaratkan oleh Yusa Nugraha seperti legenda timnas Belanda, Arjen Robben. Yusa adalah mantan pesepak bola yang pernah menimba ilmu di Belanda. Dia banting setir menjadi konten kreator yang kerap mewawancarai pemain negeri kincir angin keturunan Indonesia.
Istilahnya, ciri khas Arjen Robben. Jadi dia pemain kidal tapi bermain di sayap kanan. Jadi kayak nekuk, ujar Yusa dalam kanal YouTube Arya Sinulinga medio Januari 2025. Pada musim ini, rata-rata ratingnya 8. Jadi bagus banget dia. Kelihatan ada muka Indonesianya. Dia orang Depok. Saya suka cara bermainnya dia, tutur Yusa. Dia gesit, penyelesaian akhirnya bagus. Usia masih muda, 20 tahun. Menurut saya, kalau bisa bergabung dengan timnas Indonesia, akan menjadi prospek bagus. Saat ini sedang top-topnya di Belanda, imbuhnya. Pada akhir Februari 2025, Ketua PSSI, Erick Thohir, pernah mengungkapkan keinginannya agar Miliano membela timnas Indonesia. Belum, ujar Erick Thohir ketika ditanya apakah sudah melakukan pendekatan terhadap Miliano. Maunya iya, tapi belum. Kalau itu bergabung dengan timnas Indonesia, tutur Erick Thohir sembari menepuk dahinya dan tersenyum. Miliano baru bergabung dengan FC Utrecht pada bursa transfer musim dingin 2025 sebagai pengganti Ula Romeni, striker timnas Indonesia yang dijual ke Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris yang dimiliki Erick Thohir. Sebelumnya, Miliano bermain untuk Vitesse Arnhem di kasta kedua Liga Belanda. Pada putaran pertama musim ini, pemain berusia 20 tahun itu mencetak 11 gol dan 4 assist dari 18 penampilan. Miliano lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004. Ayahnya berasal dari Depok, Jawa Barat. Konon, keluarga Miliano dulunya tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, dekat Stasiun Depok atau yang lebih populer dengan Stasiun Depok Lama. Miliano diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Pada Oktober 2024, Miliano Jonathans buka-bukaan dengan ESPN Belanda. Pesepak bola berkaki kidal ini mengaku sudah menjalin interaksi dengan pelatih timnas Indonesia kala itu, Shin Tae-yong, yang kini telah diganti Patrick Kluivert. Ya, kami masih berkomunikasi. Saya tetap membuka peluang, jadi saya belum menutup pintu sama sekali. Saat ini kita lihat saja bagaimana perkembangannya, ucapnya Miliano Jonathans. Miliano Jonathans baru akan mengambil sikap terkait tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia pada akhir musim. Kita bisa melihat apa saja peluang yang ada. Tapi, yang terpenting bagi saya musim ini adalah menjadi sefit mungkin dan tetap fit, jelas Miliano Jonathans.